Suami memecatku dari perusahaan keluarga. Kuceraikan kamu, kini perusahaan senilai 120 miliar ini jadi punyaku. Aku hanya tersenyum dan 15 menit kemudian hidupnya akan hancur. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit sore tampak redup. Seakan ikut merasakan getir yang mengendap di dalam hati seorang perempuan bernama Naila. Ia berdiri di ruangan rapat utama perusahaan keluarga yang megah. Tempat ia dan suaminya dulu merajut mimpi bersama. Dinding kaca tinggi menjulang memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk. Lampu-lampu gedung mulai menyala, seolah mengingatkan betapa keras dunia bisnis di luar sana. Di ruangan itu, hampir semua direksi hadir. Ada wajah-wajah dingin yang tak lagi memandang Naila dengan hormat seperti dulu. Ia tahu, sebagian dari mereka sudah berpihak pada suaminya, Arga. Laki-laki yang dulu ia percayai sepenuh hati, yang kini berdiri di hadapannya dengan senyum penuh kemenangan. Mulai hari ini, Naila resmi dicopot dari jabatannya sebagai direktur keuangan, kata Arga lantang, suaranya menggema memenuhi ruangan. Ia berkata dengan penuh keangkuhan, seolah kalimat itu adalah sebuah vonis mati. Beberapa orang di ruangan itu saling berbisik. Ada yang tampak terkejut, ada pula yang tersenyum sinis. Jelas sudah tahu akan adanya keputusan ini. Naila hanya menarik napas panjang. Tangannya mengepal di bawah meja, tapi wajahnya tetap tenang. Alasan? Suaranya lembut, tapi tegas. Arga menatapnya tajam. Kau terlalu banyak mencampuri urusan. Perusahaan ini tidak butuh pengendali bayangan sepertimu. Aku yang membangun ini semua, dan aku tidak ingin ada yang menghalangi jalanku. Kata-kata itu menusuk hati Naila. Betapa ironisnya, ia yang dulu merelakan karirnya demi ikut membesarkan perusahaan ini, kini dituduh hanya sebagai penghalang. Naila tersenyum tipis. Aku hanya memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Kau tahu itu. Cukup, Naila. Arga membanting meja, membuat beberapa orang tersentak. Kau bukan apa-apa lagi di sini. Aku pemilik tunggal perusahaan ini. Dan bukan hanya itu. Ia berhenti sejenak, menatap Naila dengan sorot penuh penghinaan. Aku ceraikan kau. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa. Perusahaan senilai 120 miliar ini, jadi milikku sepenuhnya. Suasana ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Naila. Kata, cerai, itu seperti petir yang menyambar. Tapi yang mengejutkan semua orang bukanlah keputusan Arga, melainkan reaksi Naila. Alih-alih menangis, marah, atau bahkan protes, Naila hanya tersenyum. Sebuah senyum kecil yang samar, tapi membuat beberapa orang di ruangan itu merasa tidak nyaman. Senyum yang penuh teka-teki. Arga mengerutkan kening. Kau, tersenyum. Naila menatapnya dalam-dalam, seolah bisa menembus kesombongan yang melapisi diri Arga. Ya, senyum terakhir untukmu. Arga, kau baru saja membuat keputusan terburuk dalam hidupmu. Arga tertawa terbahak. Keputusan terbaik, maksudmu? Kau pikir aku takut hidup tanpa kau? Aku punya segalanya sekarang. Kekayaan, kekuasaan, bahkan perusahaan ini. Kau tidak punya apa-apa lagi. Keluar dari sini, sebelum aku suruh keamanan menyeretmu. Beberapa direksi menunduk, tak berani bicara. Mereka tahu Naila bukan sekadar istri Arga. Ia adalah otak yang selama ini membuat perusahaan berkembang pesat. Namun kekuasaan ada di tangan Arga, dan tak seorang pun berani melawan. Dengan langkah anggun, Naila berdiri. Gaun kerja elegannya bergerak lembut mengikuti setiap gerakan. Ia memandang semua orang satu persatu. Matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Kalian semua akan mengingat hari ini, ucapnya pelan, namun tegas. Hari ketika seorang lelaki begitu angkuh merasa bisa menguasai segalanya. Dan hari ketika aku, yang kalian remehkan, tersenyum, sebelum semuanya runtuh. Naila lalu berjalan keluar. Hak sepatu tingginya mengetuk lantai marmer, menggema, meninggalkan ruangan penuh ketegangan. Di koridor panjang menuju lift, Naila berhenti sejenak. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Ingatan masa lalu menyeruak.
Hari-hari ketika ia dan Arga pertama kali mendirikan perusahaan ini. Mereka hanya pasangan muda penuh mimpi kala itu. Naila, dengan kecerdasan finansialnya, merancang strategi keuangan, mencari investor, mengelola arus kas. Sementara Arga lebih banyak berperan sebagai wajah perusahaan, berbicara di depan publik, menggaet klien, dan membangun citra. Mereka seperti dua sayap yang membuat perusahaan bisa terbang. Tapi seiring waktu, Arga mulai merasa dirinya lebih hebat. Ia tak suka dikoreksi, apalagi diatur. Keserakahan tumbuh dalam dirinya, membuatnya buta akan kenyataan bahwa tanpa Naila, perusahaan ini tidak akan pernah sebesar sekarang. Kini, setelah puluhan tahun kerja keras Naila, semuanya dirampas dalam sekejap dengan kata-kata dingin. Tapi Naila bukan perempuan yang mudah hancur. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Ia sudah mempersiapkan segalanya. Sementara itu, di dalam ruang rapat, Arga duduk di kursi pimpinan dengan wajah puas. Ia merasa menjadi raja baru, bebas dari bayangan istrinya. Kita akan melangkah lebih besar lagi, katanya kepada direksi. Dengan aku sebagai pemilik tunggal, tidak ada lagi yang menghambat visi besar perusahaan ini. Beberapa direksi mengangguk setuju. Meski dalam hati masih ada keraguan. Arga memandang ke arah pintu yang baru saja ditutup Naila. Ia masih teringat pada senyum perempuan itu. Senyum yang seharusnya lemah. Tapi entah kenapa terasa mengancam. Terserah dia mau tersenyum atau menangis. Gumam Arga. Yang jelas, dalam 15 menit ke depan, dia hanya akan menjadi sejarah bagiku. Arga tak pernah tahu. Ucapannya akan menjadi ironi terbesar dalam hidupnya. Di dalam lift, Naila membuka ponselnya. Ia mengetik sebuah perintah singkat ke sistem yang sudah ia rancang selama berbulan-bulan. Hanya satu klik, dan roda kehancuran mulai berputar. Ia melirik jam tangannya. Jarum jam menunjuk pukul 17.15. Dalam 15 menit, dunia Arga akan runtuh, lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Dan Naila? Ia masih tersenyum. Lift menurun perlahan, membawa Naila menjauh dari lantai tertinggi tempat rapat direksi berlangsung. Di dalam ruang sempit itu, pantulan wajahnya di dinding stainless steel tampak begitu tenang, meski ia baru saja dipecat dan diceraikan di depan banyak orang. Senyum samar masih menghiasi bibirnya. Bagi orang lain, senyum itu mungkin terlihat gila. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja kehilangan segalanya masih bisa tersenyum? Namun bagi Naila, senyum itu adalah simbol kekuatan. Simbol keyakinan bahwa ia bukanlah korban, melainkan pemegang kendali yang sesungguhnya. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Beberapa karyawan yang kebetulan lewat menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Ada yang prihatin, ada yang pura-pura tidak peduli, dan ada pula yang menatap dengan sinis. Mungkin karena sudah termakan hasutan Arga. Naila melangkah keluar tanpa menoleh. Berjalan anggun melewati lobi megah yang dulu ia desain sendiri. Bu Naila. Suara lirih seorang resepsionis muda memanggil. Wajahnya tampak gugup. Naila berhenti sejenak dan menatapnya dengan lembut. Ya, Dina. Resepsionis itu menunduk. Saya hanya ingin bilang, saya percaya pada ibu. Semua orang tahu siapa yang sebenarnya membuat perusahaan ini besar. Semoga ibu baik-baik saja. Senyum Naila melembut. Terima kasih, Dina. Jangan khawatir. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Ia melanjutkan langkah keluar gedung. Udara sore menyambutnya. Hangat bercampur dengan angin tipis yang membawa aroma aspal basah setelah hujan. Di parkiran, mobil pribadinya sudah menunggu. Sopir pribadi, Pak Surya, yang sudah puluhan tahun bekerja dengannya, segera membuka pintu. Bu, apakah kita langsung pulang? Tanya Pak Surya hati-hati, seolah ikut merasakan badai yang baru menimpa tuannya. Naila masuk ke dalam mobil, menatap keluar jendela. Tidak, kita ke kantor cabang yang lama, yang dulu kita gunakan sebelum gedung ini dibangun. Pak Surya mengangguk, menyalakan mesin. Mobil meluncur meninggalkan gedung pusat perusahaan, meninggalkan Arga yang masih mabuk kemenangan. Di ruang rapat, setelah Naila pergi, beberapa direksi masih terlihat gelisah. Mereka berbisik-bisik,
Membicarakan senyum terakhir yang ditinggalkan Naila. Kenapa dia tersenyum begitu? Salah satu direksi, Pak Herman, bergumam. Seolah dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Arga mendengus, meraih segelas air mineral lalu meneguknya rakus. Itu hanya reaksi putus asa. Perempuan itu tidak punya apa-apa lagi. Dia sudah kehilangan jabatan, harta, bahkan aku. Apa lagi yang tersisa untuknya? Pak Herman tidak menjawab, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu Naila bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Di balik senyumnya, pasti ada sesuatu. Namun Arga terlalu sibuk larut dalam kesombongan. Ia menatap jendela besar yang menampilkan panorama kota. Perusahaan senilai 120 miliar ini akhirnya hanya menjadi milikku. Tidak ada lagi yang bisa menyaingiku. Sementara itu, mobil yang ditumpangi Naila berhenti di depan sebuah gedung tua, tidak setinggi gedung pusat perusahaan, namun memiliki nilai sejarah. Disinilah dulu Naila dan Arga memulai segalanya dengan modal kecil. Kini, gedung itu tampak sederhana, namun tetap terawat. Begitu memasuki ruangan, beberapa orang menyambutnya dengan hangat. Mereka adalah staf-staf lama yang sudah bekerja dengannya sejak awal, orang-orang yang tidak pernah dipandang oleh Arga, namun sangat loyal pada Naila. Bu Naila, kami dengar kabar buruk itu. Seru seorang staf parubaya, Bu Rani, dengan wajah khawatir. Naila tersenyum lembut. Tidak ada kabar buruk, Bu Rani. Justru hari ini adalah awal yang baik. Semua orang di ruangan itu saling berpandangan, bingung dengan ucapan Naila. Ia lalu berjalan ke sebuah ruangan kecil di bagian belakang gedung. Di sana terdapat meja kayu tua dengan komputer dan beberapa berkas penting yang tersusun rapi. Naila duduk, membuka laptop pribadinya, lalu mengetik serangkaian kode dan perintah. Beberapa staf mengikuti dari belakang, penasaran. Apa yang ibu lakukan? Tanya salah satu dari mereka. Naila menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke layar. Aku hanya memutar kunci yang sudah lama kusimpan. Sesuatu yang akan membuat Arga menyesali semua ucapannya hari ini. Jarum jam menunjuk pukul 17.20. Hanya 10 menit lagi sebelum badai menghantam Arga. Arga duduk di ruang kerjanya, masih tenggelam dalam euforia. Ia memanggil sekretaris pribadinya, memberi perintah untuk mempersiapkan pesta kemenangan. Hubungi Hotel Bintang 5. Aku ingin pesta besar malam ini. Semua media harus hadir. Aku akan membuat pengumuman bahwa perusahaan ini sepenuhnya milikku sekarang. Sekretarisnya mengangguk, mencatat dengan cermat. Namun tiba-tiba, telepon di meja Arga berdering. Ia mengangkat dengan malas. Halo? Pak, ini bagian keuangan. Suara panik terdengar di seberang. Beberapa rekening perusahaan tiba-tiba dibekukan. Kami tidak bisa mengakses dana operasional. Arga mengernyit. Apa maksudmu? Bagaimana bisa? Tidak tahu, Pak. Semua akses yang kami punya ditolak. Sistem keamanan mengunci. Belum sempat Arga menjawab, sebuah email masuk ke ponselnya. Dari investor asing terbesar yang selama ini menopang ekspansi perusahaan. Subjek: penarikan investasi. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk menarik semua modal dari perusahaan Anda. Efektif per hari ini. Arga membelalakan mata. Apa-apaan ini? Ia bangkit dari kursinya. Panik. Sekretarisnya menatapnya bingung. Pak, ada apa? Arga tidak menjawab. Ia meraih ponsel, menghubungi investor itu, tapi panggilannya ditolak. Dan tiba-tiba, telepon kembali berdering. Kali ini dari bagian hukum. Pak, kami menerima pemberitahuan resmi. Ada peralihan kepemilikan saham mayoritas. Nama Anda tidak lagi tercatat sebagai pemegang utama. Suara Arga bergetar. Apa? Tidak mungkin. Semua saham sudah kuserap. Benar, Pak. Tapi ada saham minoritas yang selama ini dipegang oleh Bu Naila. Dan saham itu ternyata lebih besar dari yang kita kira. Ditambah dengan dukungan beberapa pemegang saham lama, kini beliau yang menguasai mayoritas. Arga terdiam, tubuhnya lemas seketika.
Kata-kata Naila terngiang di telinganya. Kau baru saja membuat keputusan terburuk dalam hidupmu. Sementara itu, di gedung tua, Naila menatap layar laptopnya dengan tenang. Semua perintah berjalan sesuai rencana. Sistem otomatis yang ia siapkan selama berbulan-bulan bekerja tanpa celah. Ia tahu Arga akan mengkhianatinya cepat atau lambat. Karena itu, sejak awal ia menyimpan kendali tersembunyi, jalur akses keuangan, kontrak dengan investor, bahkan saham yang ia belikan atas nama pihak ketiga yang ternyata masih berada di bawah kendalinya. Sekarang, semuanya kembali ke tangannya. Bu, apa ini berarti? Tanya Bu Rani terkejut. Naila tersenyum. Kali ini lebih lebar. Ya, perusahaan itu bukan miliknya lagi. Dalam beberapa menit, dia akan sadar. Semua yang ia banggakan, hanyalah fata morgana. Jarum jam menunjuk pukul 17.25. 5 menit lagi. Arga berdiri di depan jendela ruangannya. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengucur di pelipis. Telepon berdering tiada henti. Bank, investor, bahkan media mulai bertanya-tanya soal kabar kepemilikan perusahaan. Ia teringat senyum Naila. Senyum yang kini terasa seperti pisau yang menancap dalam-dalam di hatinya. Tidak, tidak mungkin. Suaranya gemetar. Dia tidak bisa melakukannya padaku. Tapi jauh di lubuk hatinya, Arga tahu, Naila selalu satu langkah lebih maju darinya. Naila menutup laptopnya, berdiri, dan menatap staf-staf loyalnya. Bersiaplah, era baru segera dimulai. Dan untuk Arga, ia berhenti sejenak, menatap jam tangannya. Hanya butuh beberapa menit lagi sebelum dia kehilangan segalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak diceraikan, Naila tertawa kecil. Tawa yang penuh ketenangan, namun sekaligus menakutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Senyum misterius itu bukan sekadar senyum seorang perempuan yang kalah. Itu adalah senyum seorang ratu yang baru saja menjatuhkan rajanya dari singgasana. Jarum jam menunjuk pukul 17.30. Tepat 15 menit setelah Arga mengumumkan pemecatan dan perceraian di ruang rapat megah itu, badai benar-benar mulai mengguncang hidupnya. Arga berdiri kaku di ruang kerjanya. Ponsel bergetar tanpa henti. Deretan email masuk seperti peluru yang menghantam egonya. Laporan demi laporan berdatangan dari berbagai divisi. Semuanya buruk. Semuanya mengabarkan kehancuran. Pak, akun pembayaran internasional diblokir. Suara kepala keuangan yang terbata-bata terdengar di telepon. Pak, investor lokal membatalkan kontrak. Suara lain menyusul. Pak, saham kita anjlok 15% hanya dalam hitungan menit. Arga merasa dunianya berputar. Baru saja ia merasa seperti raja. Kini tanah di bawah kakinya seakan ambruk. Bagaimana mungkin ini terjadi? Gumamnya sambil menjambak rambut. Sekretarisnya yang setia, Maya, berdiri di dekat pintu dengan wajah pucat. Pak, apakah ini ada hubungannya dengan Bu Naila? Arga menoleh cepat. Matanya merah penuh amarah. Tidak mungkin. Dia sudah aku singkirkan. Perempuan itu tidak punya kuasa lagi. Namun jauh di lubuk hatinya, Arga tahu jawaban itu dusta. Naila bukan perempuan biasa. Dia adalah otak di balik setiap kesuksesan perusahaan ini. Jika sekarang perusahaan goyah hanya dalam hitungan menit, hanya ada satu penjelasan. Naila sudah merencanakan semuanya. Kunci yang disembunyikan. Di gedung lama yang sederhana, Naila duduk santai sambil menyeruput teh hangat. Ia tampak begitu tenang, seolah tidak ada yang sedang runtuh di dunia luar. Di hadapannya, laptop masih terbuka, menampilkan grafik turun naik yang sedang kacau. Namun alih-alih panik, ia justru tersenyum puas. Salah satu stafnya, Bu Rani, tak tahan lagi. Bu Naila, maaf kalau saya lancang. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa semua ini terjadi hanya dalam 15 menit? Naila meletakkan cangkir tehnya, lalu menatap staf-staf loyal yang berkumpul di sekitarnya. Mereka semua menunggu jawaban, ingin tahu rahasia besar di balik senyum tenangnya. Arga pikir dia sudah menang dengan memecatku, kata Naila perlahan. Setiap kata keluar dengan penuh makna. Tapi dia lupa satu hal, aku bukan hanya seorang istri.
Aku adalah fondasi yang menopang semua ini. Tanpa aku, perusahaan itu hanyalah bangunan rapuh. Fondasi? Tanya salah satu staf, heran. Naila mengangguk. Ya, sejak awal, akulah yang mengatur sistem keuangan. Semua jalur dana, semua kontrak investor, bahkan saham-saham kecil yang tampak tak berarti, semuanya aku desain agar tetap dalam genggamanku. Arga mungkin punya nama besar di depan publik, tapi di balik layar, semua tombol ada di tanganku. Ia menekan beberapa tombol di laptop. Tiba-tiba, layar menampilkan bagan rumit berisi jaringan saham dan rekening. Ada simbol-simbol merah menandakan pembekuan. Ada panah-panah menunjukkan peralihan aset. Lihat ini. Naila menunjuk layar. Arga pikir saham mayoritas ada di tangannya. Padahal, sejak awal aku sudah menyebarkan kepemilikan melalui beberapa nama. Orang-orang kepercayaanku membeli saham kecil, satu demi satu, hingga jumlahnya melampaui kepemilikan Arga. Saat aku memberikan sinyal tadi, semua saham itu otomatis berpindah ke satu nama, aku. Mata para staf membelalak. Jadi, sebenarnya ibu masih pemilik mayoritas. Bukan hanya itu, lanjut Naila dengan tenang. Aku juga yang menandatangani kontrak dengan investor asing. Dan kontrak itu punya klausul. Jika aku keluar dari perusahaan, investor berhak menarik modal mereka kapan saja. Itulah yang mereka lakukan 15 menit lalu. Arga pikir investor itu mendukungnya. Padahal sebenarnya mereka hanya percaya padaku. Keheningan menyelimuti ruangan. Staf-staf itu menatap Naila dengan campuran takjub dan hormat. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari betapa cerdas dan liciknya perempuan yang selama ini dianggap sekadar istri pemilik perusahaan. Panik di singgasana. Arga berjalan mondar-mandir di ruangannya. Napasnya memburu. Keringat dingin mengalir deras. Ia masih berusaha menenangkan diri. Tapi setiap laporan baru membuat jantungnya semakin berdegup tak karuan. Salah satu direksi masuk tergesa-gesa. Pak, ini gawat. Bursa saham sudah menangguhkan sementara perdagangan saham kita. Media mulai memberitakan penarikan investasi. Jika ini terus berlanjut, kita bisa bangkrut dalam hitungan minggu. Arga menghantam meja dengan tinjunya. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan Naila menghancurkanku. Direksi itu menunduk. Ragu. Pak, mungkin kita harus berbicara dengan Bu Naila. Dia satu-satunya yang bisa menghentikan ini. Ucapan itu membuat Arga mendidih. Berbicara? Dengan perempuan yang baru saja kuceraikan. Tidak, dia tidak akan pernah lebih besar dariku. Namun saat itu juga, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dari Naila. Arga. Ingat saat kau bilang aku bukan siapa-siapa? Kini aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya benar-benar tidak punya apa-apa. 15 menit sudah cukup untuk membuatmu jatuh. Selamat menikmati kehancuranmu. Tangan Arga bergetar saat membaca pesan itu. Kepalanya berdenyut. Dadanya sesak. Senyum Naila kembali menghantui pikirannya. Kali ini lebih menakutkan dari apapun. Jejak masa lalu. Naila menutup laptop dan bersandar di kursinya. Ia teringat masa-masa awal bersama Arga. Mereka dulu hanyalah pasangan muda dengan mimpi besar. Naila rela mengorbankan karirnya sendiri untuk membantu membangun perusahaan dari nol. Dialah yang merayu investor pertama, menyusun laporan keuangan rapi, bahkan sampai begadang berhari-hari untuk memastikan aliran dana lancar. Arga saat itu hanyalah sosok ambisius dengan ide-ide besar. Tapi tanpa Naila, semua hanya omong kosong. Namun, seiring waktu, keserakahan Arga tumbuh. Ia mulai merasa dirinya satu-satunya alasan perusahaan sukses. Ia tidak tahan melihat Naila lebih dihormati karyawan. Tidak tahan melihat investor lebih percaya pada istrinya. Ego dan keangkuhan perlahan menenggelamkan rasa cintanya. Dan sekarang, gumam Naila lirih. Kesombongan itu menjadi senjatanya sendiri. Hanya awal. Jarum jam kini menunjuk pukul 17.40. Dalam kurun waktu kurang dari setengah jam, Arga kehilangan kendali atas saham mayoritas, yang kini sah tercatat atas nama Naila.
Investasi asing yang ditarik sepenuhnya. Rekening perusahaan yang dibekukan karena otoritas hukum mendapat laporan dari Naila. Tapi itu baru awal. Naila masih menyimpan kartu truf lain, bukti korupsi dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Arga selama beberapa tahun terakhir. Ia menatap para stafnya. Bersiaplah. Malam ini kita akan membuat pengumuman resmi. Dunia harus tahu siapa pemilik sah perusahaan ini. Dan Arga. Ia berhenti sejenak. Senyum tipis muncul kembali. Akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Arga terpuruk. Di ruang kerjanya, Arga jatuh terduduk di kursi. Matanya kosong. Tangannya gemetar memegang ponsel. Semua orang yang dulu menyanjungnya kini menghindar. Teleponnya penuh panggilan tak terjawab. Bukan lagi dari investor yang ingin bekerja sama, melainkan dari wartawan yang haus berita skandal. Maya, sekretarisnya, berani mendekat. Pak, mungkin kita benar-benar harus menemui Bu Naila. Atau setidaknya, memohon. Arga menoleh dengan mata merah berair. Wajahnya penuh keputusasaan. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak akan. Namun dalam hatinya, ia tahu, hanya Naila yang bisa menyelamatkannya. Di gedung sederhana itu, Naila kembali menatap layar laptopnya. Grafik yang kacau di bursa saham justru menjadi musik indah di telinganya. Ia mengambil napas panjang, lalu tersenyum sekali lagi. 15 menit. Hanya itu yang dibutuhkan untuk membalikkan keadaan. Dan Naila baru saja menunjukkan pada dunia bahwa senyum seorang perempuan bisa lebih mematikan daripada 1000 senjata. Gedung pusat perusahaan yang biasanya berdiri angkuh kini berubah menjadi sarang kepanikan. Koridor yang biasanya ramai dengan karyawan sibuk, kini dipenuhi bisikan-bisikan, telepon berdering tanpa henti, dan wajah-wajah cemas. Semua orang tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang besar. Arga, yang baru beberapa jam lalu mengumumkan dirinya sebagai pemilik tunggal perusahaan, kini terjebak di ruangannya. Telepon genggamnya penuh notifikasi. Berita online mulai memberitakan penarikan investor asing, saham perusahaan yang anjlok, dan isu adanya konflik internal. Di meja rapat darurat, beberapa direksi dan manajer berkumpul. Suasana kacau, suara-suara saling tumpang tindih. Ini bencana, seru salah satu manajer keuangan. Investor lokal juga mulai menarik diri. Mereka tidak percaya lagi setelah tahu investor asing mundur. Rekening operasional diblokir, Pak. Tambah kepala bagian keuangan dengan wajah pucat. Kita tidak bisa membayar vendor, apalagi karyawan bulan ini. Pak Herman, salah satu direksi senior, menghela napas berat. Kita tidak bisa menutup mata. Semua ini dimulai tepat 15 menit setelah Bu Naila keluar dari rapat tadi. Itu bukan kebetulan. Semua mata berpaling ke arah Arga, yang duduk di kursi pimpinan dengan wajah muram, matanya merah karena marah sekaligus takut. Jangan sebut nama perempuan itu di sini, bentak Arga. Ini semua hanya permainan. Aku masih pemilik perusahaan ini. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Namun kata-kata itu terdengar kosong. Semua orang di ruangan tahu siapa otak di balik kehancuran ini. Sinyal dari bursa. Tak lama kemudian, seorang staf muda masuk dengan tergesa-gesa, membawa selembar dokumen dari otoritas bursa. Pak, saham kita resmi dibekukan sementara. Bursa meminta klarifikasi terkait kepemilikan mayoritas. Nama Bu Naila tercatat sebagai pemegang saham terbesar sekarang. Ruangan mendadak hening. Direksi saling berpandangan dengan wajah pucat. Arga meraih dokumen itu, membacanya dengan tangan bergetar. Benar. Nama, Naila Adiningrum, tercetak jelas sebagai pemegang mayoritas. Tidak, ini pasti kesalahan. Arga meremas kertas itu hingga kusut. Dia tidak mungkin. Dia tidak punya apa-apa lagi. Pak Herman menatapnya tajam. Pak Arga, tolong realistis. Kita semua tahu siapa yang sebenarnya mengatur keuangan sejak awal. Tanpa Bu Naila, perusahaan ini tidak akan pernah sebesar sekarang. Jika beliau memang punya akses ke saham mayoritas, maka beliau yang sah memegang kendali. Omong kosong,
teriak Arga. Wajahnya merah padam. Namun sekali lagi, hatinya sendiri menolak kebohongan itu. Ia tahu Naila terlalu cerdas untuk sekadar menjadi bayangan. Naila mengatur panggung. Sementara itu, di gedung tua yang menjadi markas sementara, Naila sibuk menyusun strategi. Laptopnya menampilkan layar penuh notifikasi. Media, investor, bahkan beberapa karyawan senior menghubunginya langsung. Bu, media meminta konfirmasi. Apa benar ibu sekarang pemegang saham mayoritas? Tanya salah satu staf muda. Naila tersenyum samar. Kita akan beri jawaban. Tapi di waktu yang tepat. Biarkan Arga kebakaran dulu. Biarkan dia tenggelam dalam kepanikan. Ia berjalan ke papan tulis besar di ruangan itu, menggambar lingkaran besar bertuliskan perusahaan utama. Dari lingkaran itu, ia menarik garis ke beberapa nama investor, vendor, dan anak perusahaan. Semua jalur ini sudah di bawah kendaliku. Begitu aku umumkan secara resmi, semua pihak akan beralih padaku. Mereka tidak peduli siapa pemilik secara emosional. Mereka hanya peduli siapa yang bisa menjamin keuntungan. Dan jelas, itu aku, bukan Arga. Staf-stafnya mengangguk. Mata mereka berbinar melihat betapa tenang dan terencananya langkah Naila. Besok pagi, lanjut Naila, kita adakan konferensi pers. Aku akan berdiri di depan media, bukan sebagai mantan istri Arga, tapi sebagai pemilik sah perusahaan senilai 120 miliar ini. Kekuasaan mulai retak. Di gedung pusat, Arga menerima kabar buruk bertubi-tubi. Vendor menolak mengirim barang karena pembayaran tertunda. Beberapa klien besar membatalkan kontrak karena kehilangan kepercayaan. Bahkan karyawan senior mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Seorang HR manager memberanikan diri berbicara. Pak Arga, karyawan gelisah. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya yang memimpin perusahaan ini sekarang. Banyak yang bilang mereka lebih percaya pada Bu Naila. Arga menatapnya tajam. Jika ada yang lebih percaya padanya, silakan keluar dari perusahaan ini. Kata-katanya justru membuat suasana semakin dingin. Beberapa direksi saling berbisik. Jelas mulai kehilangan keyakinan pada Arga. Sinyal itu jelas. Kekuasaan Arga sedang retak, dan tidak lama lagi akan runtuh sepenuhnya. Telepon tak terduga. Malam mulai turun. Gedung pusat perusahaan diterangi lampu-lampu redup. Tapi aura di dalamnya suram. Arga duduk di ruangannya. Wajahnya letih. Ia meraih botol minuman di meja. Menenggak langsung untuk meredakan stres. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan malas, ia mengangkat. Halo. Sebuah suara lembut tapi tegas terdengar di seberang. Suara yang sangat dikenalnya. Arga. Jantung Arga berdegup kencang. Naila. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya hanya dalam 15 menit? Suara Naila terdengar tenang, hampir dingin. Kau pikir bisa menyingkirkanku semudah itu? Kau lupa. Akulah yang menyalakan api di perusahaan ini. Tanpaku, kau hanyalah bayangan. Arga mengepal tangannya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku yang membesarkan perusahaan itu. Aku. Berhenti menipu dirimu sendiri, potong Naila. Besok pagi, aku akan umumkan secara resmi kepemilikan sahku. Semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Kau hanyalah masa lalu. Klik. Sambungan terputus. Arga menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Malam yang panjang. Di rumahnya, Arga tidak bisa tidur. Bayangan senyum Naila menghantui pikirannya. Ia teringat bagaimana Naila dulu selalu menutup rapat dengan senyum lembut. Menenangkannya ketika ia panik. Kini senyum yang sama justru membuatnya merasa tercekik. Ia membuka laptop, mencoba mencari celah. Namun semua akses yang dulu ia gunakan sudah ditutup. Semua dokumen penting sudah berpindah tangan. Semua investor sudah membelakangi. Hanya satu fakta yang tersisa. Kekuasaannya sudah tidak ada. Kemenangan yang dekat. Di sisi lain kota,
Naila berdiri di balkon gedung tua, menatap lampu kota yang berkelip. Angin malam menerpa wajahnya, membawa rasa lega. Ia mengangkat ponsel, menerima panggilan dari salah satu investor asing. Madam Naila, kami mendengar kabar Anda sudah kembali. Kami hanya percaya pada Anda. Segera setelah pengumuman resmi besok, modal kami akan kembali masuk. Terima kasih, jawab Naila tenang. Aku akan pastikan kali ini, perusahaan berjalan tanpa noda keserakahan. Setelah menutup telepon, Naila menatap langit malam. Senyum samar kembali muncul. Besok, kekuasaan akan resmi berbalik, dan Arga akan berdiri sendirian, menatap reruntuhan singgasananya yang hancur. Pagi itu, aula hotel mewah di pusat kota dipenuhi sorotan kamera. Ratusan wartawan duduk berjejer. Layar besar terpampang dengan logo perusahaan keluarga yang kini penuh tanda tanya besar. Konferensi pers ini menjadi berita nasional. Semua orang menunggu. Siapa sebenarnya yang memegang kendali? Arga, sang suami yang baru saja mengumumkan dirinya pemilik tunggal? Atau Naila, perempuan yang digulingkan tapi kembali membawa badai? Di luar gedung, masyarakat berkerumun. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Katanya Naila yang punya saham mayoritas. Benarkah? Bukankah dia sudah diceraikan? Aku dengar Arga punya banyak skandal. Kalau benar, bisa habis dia. Semua orang menahan napas menunggu kebenaran. Kemunculan Naila. Tepat pukul 10 pagi, pintu aula terbuka. Dari dalam, Naila muncul anggun dengan balutan setelan jas putih. Rambut tersanggul rapi, dan tatapan penuh percaya diri. Kamera langsung berkilatan. Mikrofon-mikrofon diarahkan padanya. Di belakangnya, beberapa pengacara dan staf senior berjalan tegap, menguatkan posisi bahwa ia bukan lagi sekadar mantan istri, melainkan seorang pemimpin yang siap merebut kembali tahtanya. Naila berjalan ke podium, menatap hadirin dengan senyum tipis yang menenangkan, namun di baliknya menyimpan kekuatan. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Hari ini, saya akan mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ruangan hening. Hanya terdengar bunyi kamera. Saya, Naila Adiningrum, adalah pemegang mayoritas saham perusahaan keluarga senilai 120 miliar ini. Semua dokumen legal sudah saya serahkan ke otoritas bursa dan mereka mengakui kepemilikan saya. Seketika, riuh rendah memenuhi ruangan. Wartawan saling bersahutan mengajukan pertanyaan. Namun Naila mengangkat tangannya, membuat semua kembali tenang. Tapi bukan hanya itu. Saya juga membawa bukti-bukti pengkhianatan dan korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang selama ini mengaku sebagai pemimpin. Dan semua ini akan saya buka di hadapan publik. Bukti pertama, korupsi. Layar besar di belakangnya menyala. Beberapa dokumen keuangan ditampilkan, lengkap dengan aliran dana mencurigakan. Ini adalah bukti transfer dana perusahaan ke rekening pribadi atas nama Arga Prasetya, kata Naila tegas. Jumlahnya mencapai ratusan miliar selama 3 tahun terakhir. Dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan perusahaan. Wartawan bersorak, mikrofon terangkat tinggi. Jadi selama ini, perusahaan tidak sedang merugi karena operasional, tapi karena penggelapan, tanya seorang jurnalis ekonomi. Benar, jawab Naila mantap. Dan bukan hanya itu. Sebagian dana dipakai untuk menutupi skandal pribadi, termasuk membiayai perempuan simpanannya. Layar berganti, menampilkan foto-foto Arga dengan seorang wanita muda di luar negeri, diambil oleh fotografer investigasi. Sorakan dan gumaman memenuhi ruangan. Wartawan segera menulis cepat. Beberapa bahkan melakukan siaran langsung. Bukti kedua, pengkhianatan sahabat. Naila melanjutkan, suaranya semakin tegas. Selanjutnya, saya ingin memperlihatkan siapa saja yang selama ini berada di balik pengkhianatan ini. Tidak hanya Arga, tapi juga orang-orang terdekatnya yang pura-pura setia. Layar menampilkan nama-nama direksi tertentu, lengkap dengan aliran dana ke rekening mereka. Pak Rendra, Kepala Keuangan, menerima komisi ilegal untuk menutup laporan. Bu Mira, Sekretaris Dewan,
membantu memalsukan dokumen kepemilikan saham. Dan, bahkan sahabat lama saya sendiri, Dira, ternyata ikut serta memberikan data pribadi saya kepada Arga. Seketika, beberapa orang di kursi depan pucat pasi. Beberapa wartawan menyorot wajah mereka yang hadir di ruangan itu. Naila menatap tajam ke arah Dira, yang duduk di pojok ruangan dengan wajah tertunduk. Dira, kau pikir aku tidak tahu? Kau yang dulu selalu bersamaku, ternyata menjual persahabatan demi uang Arga. Tapi ingat, uang kotor tidak akan menyelamatkanmu dari hukum. Suasana menjadi tegang. Kamera menyorot wajah Dira yang berlinang air mata. Reaksi publik. Di luar gedung, siaran langsung konferensi pers ditonton ribuan orang. Media sosial langsung dibanjiri komentar. Pantas saham hancur. Ternyata Arga maling besar. Salut buat Naila. Dia bukan korban, dia pemenang. Skandal ini bakal jadi sejarah besar di dunia bisnis. Di dalam gedung pusat perusahaan, karyawan yang menonton dari layar televisi merasa lega sekaligus marah. Selama ini mereka dibohongi, dipaksa bekerja keras, sementara keuntungan masuk ke kantong pribadi Arga. Beberapa karyawan langsung memutuskan mendukung Naila. Mereka tahu, hanya Naila yang bisa menyelamatkan masa depan mereka. Arga terpojok. Sementara itu, di rumah mewahnya, Arga menonton siaran langsung konferensi pers itu. Wajahnya memucat, tangannya bergetar. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin punya semua bukti itu. Teriaknya, menghantam meja kaca hingga retak. Perempuan simpanannya yang ada di rumah ikut panik. Mas, apa yang akan kita lakukan? Semua orang sudah tahu. Arga memandangnya dengan tatapan marah. Diam kau. Kau penyebab semua ini. Namun hatinya tahu, Naila sudah merencanakan semua ini sejak lama. Semua bukti dikumpulkan dengan rapi. Semua pengkhianatan dibuka di waktu yang tepat. Ia berusaha menelpon beberapa direksi, namun tidak ada yang mengangkat. Satu persatu, orang-orang terdekatnya meninggalkannya. Tepuk tangan gemuruh. Kembali di aula, Naila mengakhiri konferensi pers dengan kalimat tegas. Saya tidak lagi berbicara sebagai istri atau mantan istri. Saya berdiri di sini sebagai pemilik sah perusahaan. Sebagai pemimpin yang akan membersihkan nama baik ini. Bagi yang ingin bekerja jujur, pintu saya terbuka. Bagi yang mengkhianati, bersiaplah menghadapi hukum. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Kamera televisi menyorot wajah Naila yang berdiri tegak, penuh wibawa. Hari itu, publik menyaksikan kelahiran kembali seorang pemimpin. Bukan Arga, melainkan Naila. Akhir hari yang pahit. Malamnya, berita di televisi nasional hanya membicarakan satu hal, skandal Arga dan kemenangan Naila. Foto-foto Arga dengan wanita simpanannya tersebar luas. Rekaman penggelapan dana diputar berulang-ulang. Sementara Naila dipuji sebagai sosok perempuan tangguh yang berhasil merebut kembali haknya, Arga dicap sebagai pengkhianat keluarga dan kriminal. Di ruangannya yang gelap, Arga duduk termenung, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia tahu, semua pintu sudah tertutup. Namun dalam hatinya, muncul rasa dendam. Naila, kau pikir kau sudah menang? Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Tapi yang ia tidak sadari adalah, semakin ia berusaha melawan, semakin cepat ia akan tenggelam. Konferensi pers yang digelar Naila sehari sebelumnya menjadi titik balik besar. Media nasional dan internasional membicarakan dirinya. Bukan hanya sebagai sosok mantan istri yang dikhianati, melainkan sebagai pemimpin baru yang berani menyingkap kebusukan dari dalam. Di gedung pusat perusahaan yang sempat kacau, kini suasananya berbeda. Karyawan yang kemarin bimbang, hari ini datang dengan wajah lega. Poster dan banner kecil bertuliskan, "Selamat datang kembali, Bu Naila." Terpampang di beberapa sudut. Pagi itu, Naila melangkah masuk ke gedung dengan tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya ketika melihat karyawan berjejer menyapanya dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Naila." Seru mereka hampir serempak. Naila berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Tanpa kalian,
Perusahaan ini tidak akan bisa bertahan. Mulai hari ini, kita bangkit bersama-sama. Tepuk tangan bergema, dan untuk pertama kalinya sejak lama, semangat baru kembali terasa di gedung itu. Rapat pertama. Naila segera mengadakan rapat dengan jajaran direksi yang masih bersih dari skandal. Di ruang rapat besar, ia berdiri di depan layar proyektor, menampilkan rencana kerja 100 hari pertama. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan ini tenggelam dalam bayang-bayang korupsi. Pertama, kita buka audit transparan. Semua laporan keuangan akan diumumkan ke publik setiap kuartal. Direksi mengangguk, beberapa bahkan tersenyum lega. Kedua, lanjut Naila, kita bentuk komite etika, terdiri dari karyawan senior dan pihak independen. Tidak ada lagi ruang untuk permainan kotor. Seorang manajer pemasaran angkat tangan. Bagaimana dengan kontrak yang sudah batal, Bu? Beberapa klien besar sudah mundur. Naila tersenyum. Biarkan mereka. Kita akan datangkan klien baru. Investor asing sudah menyatakan dukungan mereka kembali masuk, dengan syarat aku memimpin langsung. Itu artinya, kepercayaan sudah mulai pulih. Ruangan dipenuhi bisik-bisik kagum. Mereka tahu Naila bukan hanya bicara, tapi benar-benar punya dukungan besar di belakangnya. Suara dari karyawan. Di luar ruang rapat, karyawan berkumpul membicarakan kebangkitan Naila. Akhirnya perusahaan dipimpin orang yang peduli pada kita. Kalau dulu, semua keuntungan entah kemana. Sekarang, semoga gaji kita tidak telat lagi. Aku yakin Bu Naila bisa bawa kita lebih besar dari sebelumnya. Suara-suara itu sampai ke telinga Naila ketika ia keluar dari ruangan. Ia berhenti sebentar, menatap mereka, lalu berkata lantang, "Percayalah, tidak akan ada lagi yang dirugikan. Perusahaan ini milik kita semua, bukan segelintir orang." Karyawan bertepuk tangan, beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka merasa diperhatikan. Sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan dari Arga. Serangan balik Arga. Namun, di sisi lain kota, Arga tidak tinggal diam. Wajahnya terpampang di televisi dengan label besar, tersangka penggelapan dana. Polisi mulai menyelidiki. Beberapa rekening pribadinya diblokir. Di ruangannya yang kini sunyi, Arga mengamuk. Ia melempar gelas ke dinding, menghancurkan bingkai foto pernikahan lamanya yang masih terpajang. Tidak mungkin aku kalah dari dia. Semua ini punyaku. Aku yang berhak. Beberapa mantan kroninya menolak menemuinya, takut ikut terseret. Namun satu orang masih setia. Rendra, mantan kepala keuangan. "Pak Arga," katanya dengan suara rendah, "masih ada jalan. Kita masih bisa menjatuhkan Naila." Arga menatapnya penuh amarah bercampur harapan. "Bagaimana caranya? Kita bisa sebarkan isu. Katakan saja Naila merebut perusahaan dengan cara ilegal. Kita buat opini publik terpecah. Jika masyarakat mulai ragu, investor pun bisa mundur lagi." Arga tersenyum licik. "Bagus. Kita akan mainkan itu." Isu negatif. Beberapa hari kemudian, media sosial mulai dipenuhi berita-berita miring tentang Naila. Akun-akun anonim menyebarkan rumor bahwa ia menggunakan pesona wanita untuk merebut investor asing. Ada pula yang menuduh Naila melakukan pencucian uang dengan kedok audit transparan. Namun, berbeda dengan Arga yang dulu panik ketika diserang, Naila justru menanggapi dengan tenang. Di ruang rapat bersama tim medianya, ia berkata, "Jangan dibalas dengan emosi. Biarkan publik melihat siapa yang benar. Kita jawab dengan data." Ia kemudian mengadakan sesi wawancara eksklusif dengan media besar, memperlihatkan dokumen kepemilikan sah, laporan keuangan, serta dukungan dari investor internasional. "Kami tidak bermain opini," katanya di depan kamera. "Kami bermain bukti. Dan bukti tidak bisa dibohongi." Publik pun kembali berpihak padanya. Isu-isu miring perlahan tenggelam, sementara Arga semakin terlihat putus asa. Citra baru perusahaan. Beberapa minggu berlalu, perusahaan perlahan bangkit. Gedung yang tadinya suram kini dipenuhi energi baru. Logo perusahaan diperbarui dengan desain lebih modern,
Simbol awal baru. Naila memimpin peluncuran kampanye besar bertajuk Transparansi, Integritas, Inovasi. Dalam acara itu, ia menandatangani kontrak dengan investor asing secara terbuka, disaksikan media. Ini bukan hanya soal bisnis, ujar Naila dalam pidatonya. Ini soal mengembalikan kepercayaan. Dan saya berjanji, perusahaan ini akan selalu berdiri di atas kejujuran. Pidato itu viral. Tagar bangkit bersama Naila menjadi trending di media sosial. Karyawan merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan itu lagi. Beberapa bahkan mengunggah foto diri mereka dengan seragam kerja, menuliskan caption, "Akhirnya punya pemimpin yang bisa kami percaya." Pertemuan rahasia. Namun, di balik semua kemenangan itu, Naila tahu permainan belum berakhir. Malam itu, ia duduk di ruang kantornya sendirian, menatap jendela kota yang berkilau. Seorang staf masuk membawa sebuah amplop coklat. "Bu, ini, ada kiriman tanpa nama," katanya penting. Naila membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat foto-foto Arga bertemu dengan seseorang di sebuah restoran gelap. Orang itu tidak lain adalah Rendra, mantan kepala keuangan. Di bawah foto, tertulis kalimat singkat, "Mereka merencanakan sesuatu. Hati-hati." Naila menatap foto itu lama. Senyum samar terukir di bibirnya. "Jadi kalian belum menyerah, ya? Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggu langkah kalian berikutnya." Kebangkitan yang sebenarnya. Malam semakin larut, namun Naila tetap terjaga. Di hadapannya terbentang laporan-laporan baru, rencana ekspansi, serta jadwal pertemuan dengan calon investor berikutnya. Ia menutup mata sejenak, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dikhianati, diusir, diceraikan, dipermalukan. Namun kini, ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. "Ini baru permulaan," bisiknya pada dirinya sendiri. Kebangkitan Naila bukan hanya soal merebut kembali perusahaan, tapi juga tentang membuktikan pada dunia bahwa seorang perempuan bisa bangkit dari kehancuran dan menjadi lebih berkuasa dari sebelumnya. Dan ia tahu, pertarungan dengan Arga belum selesai. Namun kali ini, Naila siap menghadapi apapun. Udara malam di kota itu terasa berat. Dari balik kaca restoran sepi di pinggiran jalan, dua sosok duduk berhadapan. Arga mengenakan kemeja kusut dengan wajah penuh amarah, sementara di depannya Rendra, mantan kepala keuangan, menatap dengan mata gelisah namun penuh tekad. "Semua jalan resmi sudah tertutup, Rendra," kata Arga dengan suara serak. "Polisi sudah mengincarku, media sudah mencaci maki, dan Naila, wanita itu sudah merebut segalanya. Kalau kita hanya diam, habislah kita." Rendra meneguk kopi dinginnya. "Saya tahu, Pak. Karena itu, kita tidak bisa lagi bermain bersih. Kalau Naila unggul dalam data dan hukum, kita harus mainkan kelemahannya." Arga mengerutkan kening. Kelemahan? Dia tidak punya. Wanita itu terlalu licin. Rendra tersenyum tipis. Semua orang punya titik lemah. Naila punya citra. Publik mengagung-agungkannya karena dia terlihat sempurna. Jujur, tangguh, berani. Hancurkan citra itu, maka semua yang dia bangun akan runtuh. Arga terdiam. Ide itu masuk akal. Dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, ia merasa ada celah untuk melawan. Rencana kotor. Beberapa hari kemudian, tim bayangan yang dibentuk Rendra mulai bergerak. Mereka merekrut buzzer di media sosial, menyebarkan narasi bahwa Naila tidak sesuci yang ia tunjukkan. Ada isu bahwa Naila sebenarnya mencuci uang investor asing. Katanya Naila mengorbankan teman-temannya demi perusahaan. Benarkah Naila sengaja menjebak suaminya sendiri demi ambisi? Narasi-narasi itu berkembang liar, meski tanpa bukti. Publik yang awalnya solid mulai terbelah. Tidak berhenti di situ, Rendra juga menyuap beberapa jurnalis bayaran untuk menulis artikel palsu. Bahkan sebuah tabloid murahan merilis berita utama, "Naila sang ratu licik, dari korban menjadi pemangsa." Di ruang kantornya, Naila menerima semua kliping berita itu dengan wajah tenang. Namun di dalam hati, ia tahu serangan kali ini berbeda.
Mereka tidak menyerangnya dengan hukum, tapi dengan opini. Dan opini bisa lebih berbahaya dari peluru. Ancaman fisik. Suatu malam, Naila baru saja keluar dari gedung perusahaan setelah lembur. Saat masuk ke mobilnya, ia melihat sesuatu aneh di kaca spion. Sebuah motor besar mengikuti dari kejauhan. Sopirnya mencoba mengubah rute, namun motor itu tetap membuntuti. Naila merasakan bulu kuduknya berdiri. Jangan pulang dulu. Arahkan ke kantor polisi terdekat. Katanya cepat. Namun sebelum mereka tiba, motor itu melaju ke depan. Pengendara melemparkan botol kaca berisi cairan ke arah mobil. Untung hanya mengenai bagian samping, tidak sampai meledak. Sopir menginjak rem mendadak. Motor itu langsung kabur ke kegelapan. Naila terdiam, tangannya mengepal. Jadi kalian mulai bermain kotor, ya? Baiklah, aku akan balas. Tapi dengan caraku sendiri. Rapat darurat. Keesokan harinya, Naila mengumpulkan tim kepercayaannya. Wajah-wajah tegang memenuhi ruang rapat. Kalian sudah lihat sendiri, serangan mereka bukan hanya di media, tapi juga di jalanan. Ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis. Mereka ingin menjatuhkan kita dengan cara apapun. Seorang staf muda berkata, "Bu, apakah kita harus melawan dengan cara yang sama?" Naila menggeleng. Tidak, kita tidak akan menodai perusahaan dengan permainan kotor. Tapi kita bisa melawan dengan kebenaran. Kita gali semua bukti kejahatan mereka. Kita publikasikan. Dan pastikan publik tahu siapa yang sebenarnya busuk. Tim mengangguk. Mereka tahu ini akan jadi perang panjang. Tapi Naila sudah terbukti selalu selangkah di depan. Kekuatan publik. Untuk menghadapi kampanye hitam, Naila menggunakan strategi berbeda. Ia tidak menangkis isu satu persatu, tapi mengajak publik melihat langsung apa yang ia kerjakan. Ia membuka program Open Day di perusahaan. Wartawan, mahasiswa, bahkan masyarakat umum boleh datang melihat bagaimana perusahaan beroperasi, bagaimana audit dilakukan, bagaimana dana dikelola. Liputan televisi menampilkan Naila berjalan bersama mahasiswa, menjelaskan proses transparansi. Kami tidak punya apapun yang disembunyikan, katanya dengan senyum. Publik mulai kembali percaya. Banyak yang menulis di media sosial, kalau benar Naila kotor, mana mungkin dia berani buka semua ini? Serangan opini dari Arga dan Rendra mulai kehilangan tenaga. Arga kehilangan kendali. Di tempat persembunyiannya, Arga menonton liputan itu dengan wajah penuh frustrasi. Ia menghantam meja hingga minumannya tumpah. Kenapa selalu dia yang menang? Kenapa semua orang membelanya? Rendra mencoba menenangkan. Tenang, Pak. Kita masih punya satu kartu as. Apa lagi? Rendra mendekat, berbisik. Kalau kita tidak bisa menghancurkan citranya lewat opini, kita hancurkan lewat hukum. Kita buat jebakan. Kita serahkan dokumen palsu, seolah-olah Naila memang melakukan pencucian uang. Polisi akan menahannya sementara. Cukup untuk membuat investor lari lagi. Arga menatapnya lama. Perlahan, senyum licik muncul di wajahnya. Bagus. Rendra, kalau begitu, kita lakukan. Naila harus merasakan rasanya dipermalukan di depan dunia. Jebakan yang dipasang. Beberapa hari kemudian, sebuah paket misterius tiba di meja kantor Naila. Di dalamnya, terdapat flash disk berisi dokumen transaksi keuangan mencurigakan atas namanya sendiri. Sebuah catatan kecil menyertainya. Jika ini bocor ke publik, semua orang akan tahu wajah aslimu. Naila menatap dokumen itu lama. Nalurinya tahu ini jebakan. Tapi ia juga sadar, jika dokumen palsu ini benar-benar dilempar ke publik, reputasinya bisa hancur. Ia menghela napas, menatap timnya. Baik, kalau mereka ingin bermain api, kita akan buktikan siapa yang terbakar lebih dulu. Ketegangan memuncak. Malam itu, Naila duduk sendirian di kantornya. Di luar, kota berkilau dengan cahaya lampu, tapi hatinya tahu badai lebih besar sedang datang. Arga tidak akan berhenti. Rendra tidak akan menyerah. Dan kali ini, mereka mengincar dengan cara yang lebih licik, lebih berbahaya.
Namun di balik rasa cemas itu, Naila justru merasa lebih kuat. Ia menatap pantulan dirinya di jendela, berkata pelan, "Kalian pikir aku mudah dijatuhkan? Kalian lupa, aku yang membangun kerajaan ini dari nol. Dan aku akan pastikan kalian yang tersungkur di hadapan dunia." Malam itu, kantor Naila terasa lengang. Hanya suara kipas pendingin server yang bergemuruh pelan di ruang belakang. Di meja kerjanya, Naila menatap layar komputer yang menampilkan puluhan file keuangan dari flash disk misterius yang baru ia terima. Angkanya terlihat meyakinkan. Semua seolah menunjukkan bahwa Naila telah memindahkan miliaran rupiah ke rekening luar negeri menggunakan perusahaan cangkang. Jika orang awam yang melihat, dokumen ini akan dianggap sah. Tapi Naila bukan orang awam. Rapi sekali, gumamnya. Terlalu rapi. Ia memanggil Raka, kepala tim IT yang juga sahabat lamanya. "Kamu lihat ini. Katakan padaku di mana letak keanehannya." Raka duduk di sebelah Naila. Matanya menelusuri data. 5 menit kemudian, ia bersiul pelan. Siapapun yang membuat ini sangat pintar. Tapi, mereka lupa satu hal kecil. Tanggal transaksi. Naila menoleh. "Maksudmu?" Di dokumen ini, ada transaksi tanggal 29 Februari 2023. Padahal 2023 bukan tahun kabisat. Jadi, tanggal itu tidak pernah ada. Naila tersenyum dingin. "Jadi ini palsu. Mereka pikir aku akan ketakutan. Membalikkan jebakan." Alih-alih panik, Naila mengambil keputusan berani. Ia tidak menyembunyikan dokumen itu. Justru ia menyiapkan konferensi pers mendadak keesokan paginya. Saat wartawan berkerumun, kilatan kamera memenuhi ruangan. Dengan tenang, Naila mengangkat flash disk itu. "Beberapa hari terakhir, ada pihak yang mencoba menjebak saya dengan dokumen palsu seperti ini." Ia menampilkan data di layar proyektor. "Mereka ingin membuat publik percaya saya melakukan pencucian uang." Wartawan berbisik, beberapa tampak terkejut. Naila melanjutkan, "Tapi mereka lupa, kebenaran selalu punya cara untuk menyingkap kebohongan. Lihatlah ini." Ia menunjuk layar, menyoroti transaksi pada 29 Februari 2023. Tanggal ini tidak pernah ada. Artinya seluruh dokumen ini palsu. Jebakan murahan. Ruangan mendidih dengan suara kamera yang semakin deras. Para wartawan langsung menyadari, seseorang berusaha menjatuhkan Naila, tapi justru ketahuan. Media berbalik. Berita konferensi pers itu menyebar secepat api di musim kemarau. Judul-judul portal berita bermunculan. "Naila ungkap jebakan palsu. Dalang mulai terpojok. Tanggal fiktif bongkar konspirasi. Naila lagi-lagi selamat. Publik dukung Naila. Siapa di balik jebakan?" Opini publik kembali condong ke pihak Naila. Bahkan netizen yang sempat ragu menulis, "Kalau ada yang bisa bikin jebakan palsu segini rumit, pasti bukan orang sembarangan. Dan siapa lagi kalau bukan Arga?" Arga dan Rendra panik. Di persembunyiannya, Arga menghantam meja hingga gelas kopi pecah berantakan. "Bagaimana bisa? Aku sudah bayar mahal untuk membuat dokumen itu sempurna." Rendra, dengan wajah pucat, mencoba menenangkan. Saya tidak tahu, Pak. Mereka menemukan detail kecil." "Sial." Arga menatapnya dengan mata merah penuh amarah. "Kau bilang ini kartu as kita. Sekarang seluruh kota menertawakanku." Rendra berkeringat dingin. "Kita masih bisa." "Diam." Arga membentak. "Setiap langkah kita selalu berbalik. Naila seakan tahu semua gerakan kita sebelum kita melakukannya." Di dalam hati, Rendra mulai goyah. Ia sadar, mengikuti Arga hanya membuat dirinya semakin dekat ke jurang kehancuran. Serangan balasan Naila. Tidak hanya puas membongkar jebakan itu, Naila langsung melaporkan kasus ini ke pihak berwenang. Ia menyerahkan flash disk beserta catatan analisis tim IT. "Kami yakin dokumen ini dibuat oleh pihak yang sebelumnya sudah terbukti melakukan penggelapan," jelas Naila pada penyidik. "Motifnya jelas, balas dendam."
Polisi menerima laporan itu serius. Mereka memulai penyelidikan, melacak asal-usul dokumen. Dalam waktu singkat, jejak digital mengarah ke seseorang yang dekat dengan Rendra. Kabar itu sampai ke telinga media. Spekulasi semakin kuat bahwa Rendra adalah otak di balik jebakan. Masyarakat mendukung. Di media sosial, dukungan untuk Naila semakin besar. Tagar "Kami Bersama Naila" menduduki trending. Banyak yang menulis kisah inspiratif tentang bagaimana Naila bertahan dari fitnah. Bahkan beberapa investor yang sempat ragu kini menghubungi Naila kembali. Mereka berkata, "Kami melihat cara Anda menghadapi masalah ini. Ketegasan dan keterbukaan Anda membuat kami yakin untuk tetap bekerja sama." Naila merasa lega. Badai besar sudah hampir reda. Pertemuan rahasia. Namun, di balik semua itu, Arga belum menyerah. Ia memanggil Rendra ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. "Aku tidak bisa lagi bermain halus. Kalau hukum dan media selalu memihak Naila, kita pakai cara terakhir," kata Arga dengan mata penuh dendam. Rendra menelan ludah. "Cara terakhir? Maksud Anda?" Arga mendekat, berbisik dengan suara dingin. "Kita buat Naila benar-benar lenyap. Kalau dia hilang, semua masalah selesai." Rendra terperanjat. "Pak, itu gila. Kalau sampai ketahuan, kita pasti habis." Arga menatapnya tajam. "Kau pikir kita belum habis? Lihat sekelilingmu. Rendra, kita sudah jadi buronan opini publik. Ini satu-satunya jalan." Rendra gemetar. Di dalam hatinya, ia tahu Arga sudah kehilangan kendali. Naila menyadari bahaya. Di sisi lain, Naila mendapat kabar dari salah satu informannya bahwa Arga mulai membicarakan langkah ekstrim. "Bu, saya dengar dari orang dalam. Mereka sudah tidak sekadar ingin menjatuhkan ibu di media. Mereka ingin ibu hilang," ucap informan itu serius. Naila terdiam. Bahunya terasa berat, tapi wajahnya tetap tenang. "Kalau begitu, kita harus bersiap. Aku tidak akan lari. Kalau mereka ingin datang, biarkan datang. Karena kali ini, jebakan yang mereka pasang akan menjadi liang kubur mereka sendiri." Ketegangan menjelang badai. Malam itu, langit kota tampak kelam tanpa bintang. Angin berhembus kencang, seolah membawa firasat buruk. Di satu sisi, Arga dan Rendra merencanakan serangan paling berbahaya mereka. Di sisi lain, Naila bersiap dengan ketenangan penuh strategi. Kedua belah pihak sadar, bentrokan selanjutnya bukan lagi soal citra atau perusahaan. Ini soal hidup dan mati, tentang siapa yang akan benar-benar bertahan di medan perang terakhir. Dan ketika jarum jam menunjuk tengah malam, semuanya tahu, babak penentuan sudah dekat. Malam itu hujan turun deras, menampar jalanan kota dengan irama kacau. Petir sesekali menyambar, menerangi gedung-gedung tinggi yang berdiri gagah seakan menyaksikan perang yang sebentar lagi meletus. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Arga berdiri dengan wajah gelap. Mantel hitamnya basah. Rokok di tangannya bergetar karena amarah yang tak terkendali. Di sampingnya, Rendra terlihat pucat pasi, resah dengan keputusan yang akan mereka jalankan. "Ini kesempatan terakhir, Rendra." Suara Arga parau, penuh dendam. "Kalau Naila masih bernapas besok, habislah kita. Semua orang sudah percaya padanya. Nama kita tinggal sampah. Aku tidak akan biarkan itu terjadi." Rendra menelan ludah. "Tapi, Pak, apa tidak sebaiknya kita kabur saja ke luar negeri? Kita masih bisa." "Diam," bentak Arga. "Aku tidak akan hidup sebagai pengecut. Perusahaan itu seharusnya milikku. Naila mencurinya dariku. Malam ini, aku akan menghapusnya dari muka bumi." Rencana gelap. Arga sudah menyiapkan tim bayangan. Orang-orang yang rela dibayar mahal untuk pekerjaan kotor. Malam itu mereka berbaris di depan gudang, mengenakan jas hujan, wajah sebagian tertutup masker. "Target jelas," kata Arga dengan suara tegas. "Besok pagi Naila akan menghadiri forum bisnis dengan para investor asing di Hotel Bintang 5. Itu momen terbaik. Kita buat kecelakaan."
Ledakan kecil di parkiran. Semua orang akan panik. Naila tidak akan keluar hidup-hidup. Rendra merinding mendengarnya. Ia sadar Arga sudah kehilangan akal sehat. Tapi di balik rasa takut, ada bagian dari dirinya yang mulai ingin lepas. Ia tidak mau ikut tenggelam bersama Arga. Gerakan Naila. Di tempat lain, Naila sudah mendapat laporan dari informan bahwa Arga berencana menyerangnya di forum bisnis. Alih-alih membatalkan acara, Naila justru memutuskan untuk tetap hadir. "Bu, itu berbahaya," protes salah satu stafnya. Naila menatapnya dengan sorot mata tajam. "Aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Jika aku lari, maka mereka menang. Justru dengan menghadapi langsung, kita bisa menjebak mereka dengan bukti nyata." Ia pun bekerja sama dengan kepolisian. Mereka menyiapkan operasi diam-diam, menyamarkan tim intel di sekitar hotel, menunggu saat yang tepat untuk menangkap para pelaku. Forum bisnis. Pagi itu, langit masih mendung. Hotel mewah penuh dengan tamu asing. Investor berdasi, pengusaha lokal, dan wartawan memenuhi aula besar. Di panggung utama, Naila berdiri dengan anggun mengenakan setelan putih elegan. Wajahnya tenang meski badai sedang mengintai. "Kami percaya bahwa transparansi adalah kunci membangun bisnis yang berkelanjutan," ucap Naila di hadapan hadirin. Di luar gedung, Arga dan tim bayangannya mulai bergerak. Sebuah mobil van hitam diparkir di dekat pintu belakang hotel. Di dalamnya, ada koper berisi bahan peledak rakitan. Begitu dia keluar, "Ledakan," bisik Arga dengan tatapan gila. Rendra yang bimbang. Rendra duduk di kursi samping mobil. Keringat dingin mengucur deras. Setiap detik berlalu terasa seperti pisau menempel di lehernya. Dalam hati ia berkata, "Kalau ini benar-benar terjadi, tidak ada jalan kembali. Kita bukan hanya buronan, kita jadi pembunuh." Akhirnya ia tak tahan. Diam-diam, ia mengeluarkan ponsel, mengirim pesan singkat ke nomor tak dikenal. Ledakan direncanakan di pintu belakang hotel. Target Naila. Cepat. Pesan itu terkirim. Ia hanya bisa berharap aparat bergerak cepat. Detik-detik menegangkan. Di dalam hotel, acara forum hampir selesai. Naila menurunkan mikrofon, bersiap menuju pintu belakang sesuai jalur yang sudah diatur panitia. Di luar, Arga menyalakan detonator jarak jauh. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh amarah. Begitu dia keluar, selesai sudah. Namun tepat sebelum Naila melangkah keluar, seorang petugas keamanan, yang sebenarnya anggota polisi penyamar, berlari mendekat. "Bu Naila, jangan lewat pintu ini. Ikuti saya, cepat." Naila terkejut, tapi segera mengikuti. Detik berikutnya, suara keras mengguncang area parkiran. Boom! Mobil van meledak. Api menjilat langit, membuat orang-orang berteriak panik. Namun, Naila selamat. Kehancuran Arga. Ledakan itu justru menjadi bumerang. Polisi yang sudah siaga langsung bergerak. Tim khusus menyerbu lokasi persembunyian Arga. "Polisi, jangan bergerak!" teriak salah satu petugas. Anak buah Arga kocar-kacir. Sebagian ditangkap di tempat, sebagian lari tak tentu arah. Rendra langsung mengangkat tangan. Pasrah. Arga, dengan wajah kalap, mencoba melawan. Ia berlari ke gang sempit. Tapi polisi mengepung dari segala arah. "Arga, letakkan senjatamu." Namun Arga malah mengacungkan pistol. Matanya merah penuh kebencian. "Kalian semua tidak mengerti. Perusahaan itu milikku. Naila mencurinya. Aku yang seharusnya berkuasa." Polisi melepaskan tembakan peringatan. Arga tetap tak menyerah, hingga akhirnya sebuah peluru menghantam bahunya. Ia jatuh tersungkur, senjatanya terlepas. Dengan tubuh berlumuran darah, Arga meraung, "Aku tidak akan pernah kalah dari dia." Sebelum akhirnya roboh, ditangkap paksa. Rendra menyerah. Rendra ditangkap bersama sisa orang-orang Arga. Namun berbeda dengan Arga, ia tidak melawan. Saat diborgol, ia menunduk dan berkata pada polisi, "Saya akan bicara. Saya akan ungkap semua." "Arga,
Dia sudah gila. Tolong, lindungi Naila. Polisi saling berpandangan. Mereka tahu, kesaksian Rendra akan jadi kunci untuk memperberat hukuman Arga. Naila tegak berdiri. Ketika berita ledakan dan penangkapan tersebar, publik kembali heboh. Judul-judul besar menghiasi portal berita. Percobaan pembunuhan gagal. Naila selamat dari ledakan. Dalang terungkap. Arga resmi ditangkap polisi. Naila, wanita tangguh yang tak tergoyahkan. Di kantor pusat perusahaannya, Naila berdiri di depan karyawan yang berkumpul. Perjuangan kita belum selesai, katanya dengan suara mantap. Tapi hari ini, kita sudah membuktikan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Arga boleh mencoba menghancurkan hidupku, tapi justru dia yang hancur karena keserakahannya sendiri. Para karyawan bersorak, beberapa meneteskan air mata. Mereka tahu, pimpinan mereka bukan hanya seorang pengusaha, tapi seorang pejuang yang tak kenal takut. Fajar baru. Malam itu, Naila duduk sendirian di balkon rumahnya. Hujan sudah reda. Udara segar masuk bersama aroma tanah basah. Ia menatap langit yang perlahan terang. Cahaya fajar muncul di ufuk timur. Perang besar sudah hampir selesai. Arga hancur, Rendra menyerah, dan dirinya masih berdiri. Tapi Naila sadar, ini bukan akhir. Dunia bisnis selalu penuh tantangan, dan musuh bisa datang dari mana saja. Namun satu hal pasti, setelah melalui neraka seperti ini, tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan langkahnya. Ia tersenyum tipis, berbisik pada dirinya sendiri. Selamat tinggal, Arga. Kini, giliran aku yang melangkah ke masa depan tanpa bayanganmu. Pagi itu, gedung tinggi milik perusahaan keluarga yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Naila, tampak megah diterpa cahaya matahari. Bendera perusahaan berkibar di atap, seperti simbol kemenangan setelah badai panjang yang mengguncang pondasi semuanya. Di aula utama, para karyawan berkumpul. Wajah-wajah penuh harapan memenuhi ruangan yang dulu sempat muram ketika Arga berkuasa. Kali ini, udara dipenuhi semangat baru. Naila melangkah naik ke podium. Ia mengenakan setelan sederhana warna biru tua, rambutnya disanggul rapi. Senyumnya lembut, namun sorot matanya tajam, memantulkan perjalanan panjang yang penuh luka dan pertempuran. Teman-teman, Naila memulai dengan suara tenang namun tegas. Beberapa bulan terakhir, kita semua melewati masa-masa yang tidak mudah. Kita difitnah. Kita diancam, bahkan nyawa saya sendiri hampir direnggut. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bersama kalian, membuktikan satu hal, kita tidak pernah kalah. Tepuk tangan membahana, sebagian karyawan meneteskan air mata. Mereka tahu betul apa yang sudah dilewati Naila demi melindungi perusahaan dan nama baik mereka. Berita penangkapan. Di luar gedung, media masih ramai memberitakan penangkapan Arga. Pengadilan telah menetapkannya sebagai tersangka utama percobaan pembunuhan dan rekayasa dokumen palsu. Rendra, yang akhirnya memilih bekerja sama dengan aparat, menjadi saksi kunci. Portal berita menulis, Arga, mantan direktur, terancam hukuman berat. Rendra bongkar semua. Perusahaan dulu dikelola dengan uang kotor. Publik angkat topi untuk Naila, wanita yang bertahan dari neraka. Citra Arga hancur total. Dari seorang direktur kaya raya yang dielu-elukan, ia kini hanya seorang tahanan dengan nama buruk. Naila dan investor. Beberapa hari kemudian, Naila menghadiri pertemuan besar dengan para investor asing. Aula hotel mewah itu penuh dengan pria dan wanita berjas rapi, menatap Naila dengan campuran hormat dan kagum. Seorang investor Jepang berdiri. Bu Naila, kami melihat bagaimana Anda menghadapi badai dengan kepala tegak. Itu membuat kami yakin bahwa bekerja sama dengan Anda adalah pilihan yang tepat. Investor lain dari Eropa menambahkan, Anda tidak hanya membuktikan diri sebagai pengusaha, tapi juga sebagai pemimpin yang punya integritas. Kami ingin memperluas investasi bersama perusahaan Anda. Naila tersenyum, menunduk sopan. Terima kasih. Saya berjanji, perusahaan ini akan terus dijalankan dengan transparansi, kejujuran, dan keberanian.
Karena kita tidak hanya membangun bisnis, kita membangun kepercayaan. Tepuk tangan menggema. Kontrak baru senilai triliunan rupiah pun ditandatangani hari itu juga. Luka yang menjadi kekuatan. Malamnya, Naila duduk di ruang kerjanya yang tenang. Ia menatap meja kayu besar itu, meja yang dulu diduduki Arga ketika menghinanya, ketika berkata, "Ku ceraikan kamu, kini perusahaan ini milikku." Kenangan pahit itu muncul lagi, tapi kali ini tanpa rasa sakit. Yang ada hanyalah senyum tipis. Lucu, ya. Gumamnya pada diri sendiri. Dulu aku dianggap lemah, dibuang tanpa harga diri. Tapi justru itu yang membuatku bangkit. Kalau bukan karena luka itu, mungkin aku tidak akan berdiri di sini hari ini. Ia menutup mata sejenak, membiarkan rasa lega memenuhi dadanya. Bukan lagi dendam yang ia rasakan, melainkan rasa syukur, karena dari kehancuran, ia menemukan kekuatan sejati. Pertemuan dengan Rendra. Beberapa hari kemudian, Naila menerima permintaan khusus. Rendra, yang kini ditahan sebagai saksi, ingin bertemu dengannya. Di ruang tahanan yang dingin, Naila duduk berhadapan dengan pria yang dulu menjadi tangan kanan Arga. Rendra tampak lebih tua dari usianya. Wajahnya lelah. "Saya tahu tidak pantas meminta maaf," kata Rendra lirih. "Saya ikut dalam semua rencana busuk Arga. Saya pengecut. Tapi ketika sampai di titik terakhir, saya memilih memberitahu polisi. Itu satu-satunya hal baik yang pernah saya lakukan." Naila menatapnya lama. "Rendra, pengkhianatanmu dulu hampir menghancurkanku. Tapi aku tidak butuh lagi menaruh dendam. Kau sudah membayar dengan hidupmu yang hancur. Semoga setelah ini, kau bisa menebus kesalahan dengan bekerja sama pada aparat." Rendra menunduk. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lebih ringan. Arga yang hancur. Sementara itu, di balik jeruji besi, Arga terbaring dengan luka tembak yang belum pulih sepenuhnya. Hidupnya kini hanya dikelilingi dinding abu-abu dan tatapan dingin sipir. Ia mengingat hari-harinya di puncak, kekayaan yang ia nikmati, wanita yang ia hina. Semua itu hilang dalam sekejap. "Kenapa? Kenapa selalu dia yang menang?" bisiknya dengan suara serak. Namun tidak ada jawaban. Hanya keheningan dingin penjara yang menelannya. Perayaan kemenangan. Di kantor Naila, suasana berubah menjadi pesta kecil. Karyawan membawa kue, ada balon sederhana, dan senyum bahagia di setiap wajah. "Untuk Ibu Naila," teriak mereka bersamaan. Naila tertawa kecil, menatap semua orang yang berdiri di hadapannya. "Kemenangan ini bukan milikku seorang. Ini kemenangan kita semua. Kita bertahan bersama, kita berjuang bersama, dan sekarang, kita akan membangun masa depan bersama." Musik riang terdengar. Beberapa karyawan menari kecil, yang lain saling berpelukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, perusahaan itu terasa hidup kembali. Fajar baru. Malam menjelang. Setelah pesta usai, Naila berdiri di balkon lantai atas gedung, memandang lampu-lampu kota yang berkelip. Hatinya tenang. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi keraguan. Perjalanan panjang yang penuh air mata kini membawanya ke titik ini, titik kemenangan sejati. Ia menggenggam kalung kecil peninggalan ibunya, berbisik pelan. "Aku sudah sampai, Bu. Aku sudah buktikan. Aku tidak selemah yang mereka kira." Angin malam bertiup lembut, seakan memberi restu. Penutup. Kisah Naila bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang kekuatan seorang wanita yang bangkit dari kehancuran. Tentang bagaimana penghinaan bisa menjadi bara, dan bara itu menyalakan api yang menerangi jalan menuju kejayaan. Kini, Arga tenggelam dalam penjara, Rendra menebus kesalahan, dan Naila berdiri di puncak sebagai pemimpin sejati. Perusahaan senilai 120 miliar yang dulu direbut darinya kini kembali dalam genggamannya. Tapi yang lebih berharga, ia mendapatkan sesuatu yang tak ternilai. Harga diri, keberanian, dan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang. Dengan senyum mantap, Naila melangkah masuk kembali ke ruang kerjanya, siap menghadapi masa depan. Karena kini ia tahu,
Tidak ada badai yang bisa menggoyahkan dirinya lagi.